Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Abdul Jalil dari kelas A jurusan Manajemen NIM 10122055. Saya di sini akan menjelaskan tentang tiga materi. Yang pertama, Tarifatul Insan, yang kedua hakikat manusia, yang ketiga potensi manusia. Definisi manusia. Manusia diciptakan dari ruh dan tanah dan diberi hati, akal, jasad, dan diberi amanah. Yang pertama, ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua khalifah, dan yang terakhir adalah balasan. Unsur pembentukan manusia. Islam memandang bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT dari dua unsur. Yang pertama tanah, at-turab, yang kedua ruh, ar-ruh. Proses penciptaan manusia secara lengkap diuraikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran. 1. Proses penciptaan manusia secara ajali. Quran surat Al-Hijr ayat 26. 2. Proses penciptaan manusia secara alami. Quran surat Al-Imran ayat 59. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Unsur-unsur manusia. Yang pertama, unsur hati. 1. Membentuk kemauan atau keputusan bersumber dari keyakinan kehendak. Yang kedua, kebebasan memilih. Unsur akal. 1. Dengan akal manusia bisa mendapatkan ilmu. 2. Diberikannya kewajiban beban syariat hanya kepada orang yang berakal. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa orang kafir itu tidak berakal atau menggunakan akalnya, sehingga orang kafir akan menyesali saat sudah berada di neraka. Unsur jasad. 1. Jasad inilah kita bisa beramal, melakukan apapun yang hendak kita lakukan. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna tanpa cacat. Walaupun ada yang cacat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya keistimewaan lain sebagai gantinya. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembannya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan khilafah. Kedua, amanah. 1. Ibadah. Tidaklah aku menciptakan manusia kecuali beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. 2. Khilafah. Dijadikannya manusia sebagai khilafah adalah untuk menjalankan kehendak Allah di muka bumi, yaitu memimpin, memakmurkan, menyebarkan keadilan. Pelaksanaan amanah ini akan diberikan balasan. Jika pelaksanaannya baik, mendapatkan pahala, dan jika buruk akan mendapatkan dosa. Untuk materi yang kedua, hakikat manusia. Yang pertama, makhluk. Manusia adalah makhluk. Manusia itu makhluk yang diciptakan, bukan kholik pencipta. Menurut KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sifat makhluk di atas fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. 2. Dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lain. 3. Dibebani. Mukallaf. Manusia adalah makhluk yang mukarram atau dimuliakan, pun diberi beban atau tanggung jawab. 2. Beban besar, ibadah, dan khilafah. 4. Bebas memilih. Ada dua pilihan, mukmin, beriman kepada Allah SWT, atau kafir, menolak perintah Allah SWT. 5.
pertanggungjawaban atau balasan. Jika ia beriman, surgalah balasannya. Jika ia kafir, nerakalah balasannya. Untuk materi yang terakhir adalah potensi manusia. Menurut Miles Monroe, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih. Padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi-potensi manusia. 1. Potensi jasmani, fisik. 2. Potensi rohani, spiritual. 3. Potensi akal, min. Ketika potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Surat At-Tin ayat 4. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia dalam Quran surat Al-Mulk ayat 23. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikannya bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Quran surat Al-Mas'uliyah atau tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah, laku, dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Al-Mas'uliyah yang telah dipikulkan kepadanya yakni mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala itu untuk beribadah dan patuh kepadanya. Al-amanah, sikap amanah. 1. Manusia bukan pemilik yang hakiki. 2. Manusia harus menggunakan dirinya sesuai dengan kehendak yang mewakilkan sholat, zakat, berbuat ma'ruf. 3. Tidak menentang peraturan. Selanjutnya al-khianat, sikap khianat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengajab dan menghinakannya. Nauzubillah min dalik. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina, bagaikan binatang ternak, bagaikan anjing, seperti monyet, seperti babi, kayu. Cukup sekian dari penjelasan tentang 3 materi tersebut. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.